Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel Jermanipun, di mana kita akan belajar bahasa Jerman bareng-bareng. Hari ini kita akan belajar tentang bestimmte und unbestimmte Artikel. Itu apa sih sebenarnya? Jadi artikel ini adalah yang menemani sebuah kata benda, atau kalau dalam bahasa Jerman disebutnya Nomen. Pertama, ada yang namanya unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel digunakan pada benda yang belum jelas atau kalau dalam teks contohnya baru disebutkan pertama kali. Padanannya adalah sebuah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada sebuah. Nah, kalau sebuah itu kan berarti belum jelas yang mana, tapi kita tahu misalnya ada sebuah apel. Kita tahu ada apel tapi mungkin di depan kita atau dalam conversation itu kita belum jelas menunjuk ke apel yang mana, karena kan apel ada macam-macam gitu. Nah, itulah penggunaan unbestimmte Artikel dalam bahasa Jerman. Artikel dalam bahasa Jerman itu bisa dideklinieren atau bisa diubah sesuai dengan pertama genusnya, ada 3, maskulin, feminin, dan neutrum. Kemudian berdasarkan kasusnya, ada nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Si 4 makhluk ini apa sih sebenarnya? Tunggu aja di video selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing dari kasus ini. Jadi subscribe dulu. Nah, kita bisa lihat di tabel ini cara bacanya. Jadi kalau kita lihat baris yang ini ada nominatif. Kemudian kita lihat berdasarkan genusnya atau kelaminnya bisa dibilang ke bawah sini. Jadi kalau nominatif, kalau dia maskulin ein, kalau dia feminin jadi eine, kalau dia neutrum jadinya ein. Contohnya kalau dia datif, kalau maskulin jadi einem, kalau feminin jadi eine, kalau neutrum jadinya einem. Jadi kayak gitu bacanya ya, dari samping, habis itu lihat ke bawah. Terus bagaimana bentuk negasinya dari unbestimmte Artikel? Nah, bentuk negasinya adalah tinggal mendapatkan huruf K sebelum ein ini. Jadi contohnya kalau maskulin kita tambahin K di depannya, maka perubahannya menjadi kain, kainen, kainem, kaines. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel digunakan untuk benda yang sudah jelas atau yang sudah pernah disebut ya. Kalau misalkan tadi konteksnya dalam sebuah tulisan atau teks. Bestimmte Artikel juga bisa digunakan untuk pertama membuat superlatif. Itu artinya sesuatu yang paling gitu. Contohnya adalah das schnellste Auto atau mobil yang paling cepat. Nah, yang kedua, bestimmte Artikel bisa digunakan untuk menyebutkan tanggal atau Ordinatzahl. Kalau bingung apa itu Ordinatzahl atau nggak tahu maksudnya gimana sih nyebutin tanggal, bisa nonton di video yang sebelumnya ya. Di video kali ini aku mungkin mau ngasih sedikit contoh. Maksudnya apa sih untuk menyebutkan tanggal atau Ordinatzahl? Jadi Ordinatzahl itu adalah angka yang menunjukkan urutan. Kita sekarang pakai contoh tanggal aja ya, karena dia juga sebenarnya menggunakan Ordinatzahl. Misalkan ditanya, sekarang tanggal berapa ya? Der Vierte ist heute. Sekarang tanggal 5 Desember misalkan. Heute ist der 5. Desember. Nah, yang dimaksud dengan Ordinatzahl adalah ini. Kalau ada angka di depannya diikutin titik, itu maka dia mengacu ke Ordinatzahl. Maksudnya itu. Dan artikel bisa digunakan untuk menyebutkannya. Kemudian, bestimmte Artikel bisa digunakan untuk menyebutkan tempat atau nama negara. Contohnya, itu ada negara Turki. Kalian pernah dengar kan? Turki itu dalam bahasa Jerman dia memiliki artikel, dan artikelnya itu di. Jadi kalau orang mau nyebut negara Turki, harus disertakan artikelnya. Jadi nyebutnya di Turkey. Seperti itu. Nggak banyak negara yang memiliki artikel, hanya beberapa doang. Jadi stay tune terus, itu nanti bakal aku bahas di video selanjutnya. Dari bestimmte Artikel kita dapat mengetahui pertama genus, yaitu tadi kelaminnya ya, bisa maskulin, feminin, atau neutrum. Kita bisa tahu juga kasusnya apa, ada nominatif, akusatif,
datif, und genitif. Dan kita tahu numerus, artinya jumlah. Kita bisa tahu dari artikel ini apakah dia singular, tunggal, atau plural, atau jamak. Seperti itu. Ada nggak sih perubahannya di bestimmte artikel? Ada juga seperti yang tadi di unbestimmte artikel. Ini dia tabelnya, strukturnya mirip. Pertama kita lihat di kolom ini ada kasusnya, kemudian di baris yang ini ke bawah itu adalah menunjukkan genus. Ada maskulin, feminin, neutrum, dan plural. Nah kalau kita lihat ke bawah itu juga berubah-ubah ya sesuai dengan kasusnya. Tapi yang mencolok perbedaannya adalah bukan lagi ain, tapi di sini diawali dengan huruf D. Jadi bukan ain lagi. Coba kita lihat sekarang yang feminin D. Kita lihat dari kolom yang ini ke bawah, mulai dari baris per baris ya. Kalau dia feminin nominatif, maka dia di. Kalau dia akusatif jadi di. Kalau dia datif jadi der. Kalau dia genitif jadi der juga. Kalau di sini ada tambahan plural. Plural itu tadi artinya jamak ya, jadi dia jumlahnya lebih dari satu. Kalau ingin menunjuk sesuatu yang plural, maka kita harus memperhatikan kasusnya juga. Karena kasusnya ini mempengaruhi bentuk dari si artikelnya. Contohnya kalau misalkan ada sebuah benda yang dia nominatif kasusnya dan dia plural secara jumlah atau jamak, maka dia mempunyai artikel di. Kemudian kalau akusatif dia jadi di juga, kalau datif jadi den, kalau dia genitif jadi der. Loh, ini kok sama ya? Den sama maskulin akusatif? Ya, makanya itu harus hati-hati karena pengecualian datif plural itu dia den. Jadi jangan sampai tertukar, harus sangat cermat ketika melihat sebuah kalimat. Kita lihat dulu nomennya, apakah dia dalam bentuk singular atau dia dalam bentuk plural. Jadi harus hati-hati ya. Den yang plural datif dan maskulin yang akusatif. Oke, segitu dulu di video kali ini. Nggak panjang-panjang, takutnya kepalanya ngebul. Semoga bermanfaat. Kita hari ini ngebahas tentang artikel. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.